Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ataupun yang bergabung bersama-sama. Kita telah sampai kepada pelajaran yang kelima dalam pelajaran sekolah Sabat triwulan ini, yaitu pada hari-hari terakhir ini pekabaran kitab Ibrani. Dan judul untuk saat ini adalah Yesus Pemberi Perhentian. Sebelum kita akan mulai berdiskusi dan belajar bersama, kita akan terlebih dahulu membuka acara ini dengan doa, dan Pendeta Abigail Siombing akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Malam hari ini kembali kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing melalui media ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami ini ketika kami akan belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Kami biarlah Tuhan berkati agar kami boleh memahami dengan baik pelajaran firman Tuhan, tapi dapat kami sampaikan juga dengan baik, sehingga ini dapat menjadi berkat bagi seluruh pemirsa sahabat konsep dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkati temuan kami hingga selesai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Amin. Sebagaimana biasanya, kita punya dua bagian acara. Bagian pertama, yaitu pemaparan ringkasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Matias Tani. Dan setelah itu, kita akan berdiskusi dan belajar bersama. Karena itu, bila mana sahabat konsep Bapak Ibu Saudara punya pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tuliskan di kolom komentar sehingga kita boleh belajar dan berdiskusi bersama. Beberapa menit ke depan ini kita berikan waktu kepada Pendeta Muda Matias Tani. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Riki Mual. Salam jumpa kembali kepada sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti secara live di Facebook maupun nanti diikuti di YouTube. Saat ini saya akan memaparkan berapa menit ke depan saya akan memaparkan pelajaran ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Izinkan saya share screen untuk boleh kita belajar. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini pelajaran yang kelima dengan judul Yesus Pemberi Perhentian. Tahu bersama bahwa ini adalah pelajaran yang kelima dan saya percaya kita semua akan boleh fokus untuk sama-sama mengikuti pelajaran pada sore hari. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi hari perhentian, hari ke-7 masih tersedia di umat Allah. Jadi kita merasa diri umat Allah, maka hari ke-7 atau perhentian itu harusnya menjadi hari yang harus kita sembah Tuhan melalui hari tersebut. Baik, pendahuluannya pada sahabat petang, Ibrani 1 dan 2 berfokus kepada pengukuhan Yesus sebagai penguasa dan pembebas umat Allah. Ibrani pasal 3 dan 4 memperkenalkan Yesus sebagai pribadi yang akan memberikan perhatian bagi kita. Jadi di pendahuluan ini kira-kira ada beberapa poin, 4 poin yang kurang lebih penting untuk kita ingat. Sahabat pertama di Eden adalah pemberian rohani Allah yang sempurna kepada manusia dan merupakan pengalaman kesempurnaan bersama pribadi yang sempurna. Jadi kita tahu bersama bahwa ketika penciptaan selesai dan di hari yang ke-7, pemberian rohani yang Allah pertama kali berikan kepada manusia adalah hari Sabat, dan satu pengalaman kesempurnaan yang luar biasa yang nanti oleh
nenek moyang kita yang pertama itu Adam dan Hawa beserta dengan Allah itu pribadi yang sempurna. Lalu yang kedua, penurutan kepada Sabat yang diberikan Allah akan mewujudkan janji bahwa Tuhan akan mengembalikan kesempurnaan karena dosa. Jadi setelah dosa, tidak ada hal lain lagi yang bisa kita lihat dan yang bisa mengingatkan kita bahwa akan ada kesempurnaan yang akan dikembalikan oleh Allah kecuali hari Sabat. Itulah yang akan dipelihara. Dan ini bersifat kekal, bahkan sampai di sorga pun kita akan tetap merayakan hari Sabat bersama dengan Allah. Dan yang ketiga, ketika kita memelihara hari Sabat, maka ini mengingatkan kepada manusia bahwa Allah sudah menciptakan dan menyediakan kesempurnaan solusi melalui penebusan di kayu salib. Jadi hubungan antara Sabat dan penciptaan dan juga penebusan sangat terkait erat. Jadi ketika kita memelihara Sabat, maka itu sebagai sarana untuk mengingatkan kita bagaimana Allah sebagai pencipta dan juga Allah sebagai penebus bagi saudara dan saya. Dan yang keempat, membiasakan diri dengan pemeliharaan hari Sabat yang benar di dunia. Ini merupakan cicipan awal di dunia yang berdosa ini sebelum tiba yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Jadi kalau sekarang kita senang memelihara hari Sabat sebagai hari perhentian yang Tuhan berikan kepada manusia, itu adalah sebuah cicipan awal sebelum nanti sesuatu yang kekal yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, negeri yang kekal yaitu surga nanti. Dan dari sekaranglah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari Sabat, dan nantinya kita akan bersama-sama dengan Allah dan umat Tuhan merayakan perhentian hari Sabat di surga. Baik, yang berikut di pelajaran hari Minggu kita bisa lihat bersama di sana bagaimana tanah sebagai tempat peristirahatan. Allah menjanjikan kepada Abraham dan keturunannya tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian, dan Tuhan menggenapi dengan membebaskan Israel dari Mesir dan membawa mereka ke Kanaan menjadi tempat peristirahatan dan bebas untuk menyembah Allah. Jadi kita tahu bersama ceritanya bagaimana Allah membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Ada dua hal yang pentingnya dengan tinggal di Kanaan. Kenapa sehingga Kanaan atau tanah sebagai tempat peristirahatan bagi orang Israel? Oleh karena di sanalah orang Israel akan dengan bebas menyembah Tuhan. Dan ada dua hal penting. Dengan tinggal di Kanaan, tanah perjanjian, maka Israel boleh bebas beribadah. Israel akan menjadi saksi bagi banyak bangsa tentang siapa Tuhan yang benar dan perbuatan tangannya. Allah kembali mengingatkan Israel agar Sabat, hari perhentian, untuk diingat bahwa Allah sebagai pencipta dan juga pembebas mereka dari perbudakan Mesir. Sabat bukan hanya mengingatkan akan Allah sebagai pencipta. Sabat adalah pengingat juga bagi Israel bagaimana Allah melepaskan mereka dari perbudakan. Jadi di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, Allah kembali mengingatkan Israel untuk mengingat Sabat hari perhentian ini. Bukan hanya mengingat Allah sebagai pencipta, tetapi di waktu yang sama mereka juga boleh mengingat bahwa tangan Allah yang luar biasa itu membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan mereka boleh mendapat kebebasan di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Baik, kita lanjut pelajaran hari yang Senin. Dikatakan di sana karena ketidakpercayaan. Ya, kalau kita baca kisahnya, boleh kita lihat di pelajaran sekolah sahabat di sana, merujuk kita supaya melihat kembali di Bilangan pasal 13 dan 14 bagaimana ada satu peristiwa di sana tiba di mana Israel tertablah oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Dan kita bersama kisahnya bagaimana 12 pengintai yang dikirim untuk mengintai tanah Kanaan, dan 10 orang membawa berita yang berbeda dengan 2 orang yang lain. Dan tentunya orang Israel lebih banyak mendengar ke-10 pengintai timbang kedua pengintai tersebut. Sehingga saya boleh ringkaskan di dalam buku Roh Nubuat, dikatakan di sana, buku Alfa Omega jilid 1 halaman 463 dan 464 dikatakan, sekarang pemenangan berubah, pengharapan dan semangat telah diganti oleh rasa takut bercampur kecewa.
Karena 10 pengintai itu membesar-besarkan kesulitan dan bahaya-bahaya yang ada di hadapan Israel. Apabila pengintai itu mencetuskan hati mereka yang tidak percaya itu dipenuhi oleh kekecewaan yang ditimbulkan oleh setan, mereka melupakan Allah sama sekali, bertindak seolah-olah mereka harus bergantung hanya kepada kekuatan senjata saja. Ya, kita tahu bersama bahwa setelah pengintai itu membawa laporan, maka laporan itu membuat mereka takut dan kecewa, dan itu menuntun kepada rasa tidak percaya. Dan mereka melupakan apa yang Allah sudah lakukan, bagaimana Allah memelihara mereka dari Mesir hingga tiba ke tanah perjanjian. Dan dari hal ini kita juga belajar bahwa sifat ketidakpercayaan kepada Allah. Kita juga perlu belajar dari pengalaman bangsa Israel, bahwa karena ketidakpercayaan kepada Tuhan, maka tidak semua masuk ke tanah perjanjian. Kecuali 2 ketika, yaitu Kaleb dan Joshua, yang membawa berita yang positif dan dengan semangat yang optimis bahwa Allah akan menolong mereka menduduki tanah perjanjian. Baik, kita lanjut hari Selasa. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, kegagalan generasi di gurun untuk memasuki perhentian tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja dengan umatnya. Dalam kitab Ibrani, konsep hari ini menunjukkan era pemenuhan janji Tuhan dan sebuah ajakan untuk masuk ke dalam perhentian. Dan seruan hari ini mengundang kita untuk menyadari bahwa Tuhan telah setia kepada kita dan telah memberi kita semua alasan untuk menerima undangan segera dan tidak menunda. Kita tahu bersama bahwa setelah peristiwa pemberontakan itu ada sebuah penekanan di sana supaya orang Israel memutuskan hari itu. Dan hal ini menjadi pelajaran penting juga kita yang hidup di zaman akhir ini. Keputusan rohani harus dibuat hari ini, maka putuskanlah untuk dilakukan, jangan menunda. Dan yang kedua, keputusan untuk setia kepada Tuhan adalah keputusan serius dan harus segera diputuskan oleh masing-masing kita. Ya, pelajaran dari peristiwa bangsa Israel, di mana mereka juga dihadapkan kepada sebuah pilihan untuk memutuskan setia atau tidak setia kepada Allah, menjadi pelajaran juga bagi kita saat ini. Kita lanjut pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu masih perhentian. Allah tidak hanya mengundang kita untuk beristirahat, kita diundang untuk masuk ke dalam perhentiannya. Perhentian sahabat menyatakan fakta bahwa Allah mengakhiri dan menyelesaikan pekerjaan penciptaannya atau penebusan. Dan perhentian terakhir yang Tuhan janjikan adalah dunia yang baru yang akan Dia ciptakan untuk kita setelah pertentangan besar selesai. Perhentian kekal bukan hanya yang sempurna, di mana kita akan memiliki kedamaian. Hari Sabat, pergi di negeri di mana takhta Allah berada, di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi undangan daripada Tuhan untuk memasuki perhentiannya dimulai dengan ketika kita mulai memelihara hari Sabat yang diberikannya kepada manusia ketika kita masih berada di atas muka bumi. Dan pelajaran hari ini, suatu cicipan awal akan ciptaan yang baru. Yang menjadi satu ciptaan awal akan ciptaan yang baru yang diizinkan Tuhan untuk manusia boleh nikmati adalah pemeliharaan akan hari Sabat. Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan tindakan penebusannya melalui pemeliharaan hari Sabat, karena hari Sabat menunjukkan puncak penebusan dalam ciptaan yang baru. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu hal yang Tuhan izinkan untuk kita boleh nikmati selama masa dunia yang berdosa ini, yaitu cicipan awal sebelum nantinya di sorga kita akan lakukan hal yang sama, adalah merayakan hari Sabat. Untuk itulah makanya ketika kita memelihara hari Sabat, itu membuktikan bahwa kita mempercayai janji-janji Tuhan dan kita menerima anugerah. Dan yang pemeliharaan hari Sabat merupakan ekspresi penuh dari keyakinan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepadanya. Dan ada sebuah kutipan yang boleh menjadi penutupan sebelum saya menyimpulkan pelajaran pada sore ini, bahwa meskipun dosa telah memasuki dan merusak pekerjaan yang sempurna, Tuhan tetap memberikan kita hari Sabat sebagai saksi
bahwa yang Maha Kuasa, yang tak terbatas dalam kebaikan dan belas kasihan, menciptakan segala sesuatu. Bapa Sorgawi kita ingin melalui ketaatan pada hari Sabat untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang dirimu. Dia ingin agar hari Sabat mengarahkan pikiran kita padanya sebagai Tuhan yang benar dan hidup, dan mengenalnya kita akan memiliki hidup dan damai sejahtera. Ya. Ditulis oleh Ellen White, Council for the Church. Ya. Dan di sini jelas di sana dikatakan bahwa setelah dosa tidak ada hal lain lagi yang bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kebesaran. Selain daripada hari Sabat, Allah masih mengizinkan memberikan kita hari Sabat untuk kita boleh jadikan itu, kita ingat itu, bahwa Dia yang Maha Kuasa dan Dia yang benar dan hidup mengundang kita untuk bersama-sama dengannya melalui pemeliharaan hari Sabat. Dan sebagai kesimpulan pelajaran kita pada sore hari ini, ada 3 yang boleh simpulkan. Sabat bersifat kekal, karena itu adalah tanda pengingat antara Allah dan manusia, bahwa Allah adalah pencipta kita, Allah yang menguruskan kita, memelihara kita, dan Allah juga yang menebus kita. Yang kedua, Sabat sebagai perhentian bersama Allah yang sempurna. Dan yang terakhir, Yesus bukan sekedar jalan ke perhentian, akan tetapi Dia adalah tujuan akhir perhentian kita. Makanya kalau kita lihat di judul pelajaran sekolah Sabat kita, Yesus pemberi perhentian. Karena Dia bukan hanya jalan menuju perhentian. Ada orang berpikir bahwa Yesus hanyalah jalan menuju Bapa, Yesus hanyalah jalan menuju surga, Yesus hanyalah jalan menuju kebenaran. Tapi sore ini saya mau katakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar jalan kepada perhentian atau jalan kepada kebenaran, Dia juga adalah tujuan akhir dari perjalanan iman kita. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat yang boleh saya ringkaskan pada sore ini. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Matias Tani untuk ringkasan yang telah diberikan sebagai pengantar untuk diskusi kita. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin terlebih dahulu saya ke Pendeta Matias Tani, baru nanti ke Pendeta Maro ya. Pendeta Matias, jadi dari pelajaran sekolah Sabat ini, istirahat apa saja yang Tuhan berikan kepada orang Israel dahulu? Apa hanya hari Sabat atau mungkin ada istirahat lain ya dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini? Lalu apakah mereka merasakan menikmati istirahat yang Tuhan berikan itu? Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita belajar pelajaran sekolah Sabat kita, maka mereka bukan hanya merasakan atau berhenti pada Sabat, tetapi kita tahu bersama bahwa Israel ini baru keluar dari tanah Mesir. Jadi kita tahu bersama mereka juga sudah lupa hari Sabat, dan mungkin lupa juga kata berhenti, karena di sana bekerja terus, bekerja untuk membangun. Ternyata kita tahu bersama ada banyak yang dikerjakan oleh orang Israel di tanah Mesir sebagai budak, dan mereka tidak mengenal yang namanya istirahat, dipaksa kerja terus. Dan ketika mereka dibawa keluar oleh Allah, inilah kesempatan bukan hanya mereka beristirahat secara fisik, tapi di waktu yang sama mereka juga beristirahat dari pekerjaan yang mereka lakukan, dan di saat yang sama mereka juga diberikan kesempatan untuk beristirahat, hati, pikiran, jiwa, dan tenaga, untuk boleh mereka difokuskan kembali mengingat bahwa Tuhan yang menciptakan bumi ini, dan di waktu yang sama Tuhan juga yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan, yaitu dari Mesir. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya istirahat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada saat itu sudah komplit di sana ya, karena hati mereka juga tenang ya. Bayangkanlah kalau hati kita sebagai budak tidak tenang, karena sewaktu-waktu Tuhan kita boleh saja memaksa kita untuk bekerja terus. Jadi mungkin boleh saya berikan jawaban dari pelajaran kita atau pertanyaan pada saat ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Matias. Nah, sekarang kita ke Pendeta Maro. Ini lanjutan pertanyaan yang tadi Pendeta. Kalau itu untuk orang Israel, kira-kira buat kita sekarang apa istirahat yang Tuhan berikan dari pelajaran sekolah Sabat dan harusnya kita
dapatkan ya, dan bagaimana kita bisa dapatkan istirahat tersebut? Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua ini, menyambung pertanyaan pertama tadi. Bagaimana tadi sudah disinggung, satu pengalaman bangsa Israel, keadaan mereka itu adalah keadaan yang sangat mencekam, ya. Mereka hari-hari penuh dengan ketakutan. Jadi istirahat di sini dimaksudkan adalah mereka dibawa dalam keadaan keamanan ketika mereka keluar dari perbudakan itu. Nah, bagi kita semua, bisa jadi dalam kehidupan ini, meskipun kita menjalani kehidupan yang biasa dalam hari-hari aktivitas, tetapi hal itu bisa membuat kita kehilangan satu rasa aman menikmati hidup oleh karena beban yang kita alami. Jadi Tuhan sedang menawarkan istirahat di hari Sabat kepada kita semua dengan cara menguduskan hari Sabat itu. Tanpa kita menguruskan hari Sabat, maka kita tidak akan menikmati peristirahatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, bagi kita semua, penting sekali untuk selalu menjaga kekudusan hari Sabat agar kita dapat menikmati peristirahatan yang Tuhan sudah siapkan. Ya, boleh jadi ya setiap minggunya kita mungkin gagal dalam menjaga kekudusan Sabat, tapi hal itu bukan menjadi alasan untuk secara terus-menerus kita gagal dalam menjaga kekudusan hari Sabat. Oleh karena itu, tiap-tiap harinya kita sudah memiliki perencanaan yang baik untuk menjaga kekudusan hari Sabat, sehingga kita menikmati rasa keamanan satu hubungan yang dekat kepada Tuhan. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Maro untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Dan kami ucapkan selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung Pak Letus ya. Selalu rutin boleh belajar bersama-sama. Ini pertanyaannya, nanti Pendeta Dwi boleh tanggapi. Bagaimana agar Sabat itu benar-benar bisa dirasakan sebagai nikmat sesungguhnya, bukan hanya perhentian sementara dari rutinitas. Ada keterangan lanjutannya dibilang begini. Karena ada beberapa orang yang merasa tidak dapat berkat Sabat karena kehidupan sehari-hari mereka sudah sangat susah secara finansial, lalu Sabat jadi rugi kalau melihara Sabat kan gitu ya. Nah, bagaimana karena ada mereka yang merasa tidak dapatkan berkat karena mereka sudah rugi secara finansial hari Sabat ya, katanya Sabat kan hari berkat. Oh, justru malah kehilangan berkat. Bagaimana menanggapi ini? Silakan Pak Pendeta. Ini saya yang jawab ya. Ya, silakan Pendeta tadi. Oke, ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadikan Sabat itu betul-betul sebagai hari berkat? Ya, kitab Kejadian Tuhan katakan bahwa Tuhan berkati hari Sabat itu. Dia menguduskannya dan juga memberkati. Kemudian di dalam Yesaya disebutkan juga bahwa hari Sabat harus menjadi hari kenikmatan kita. Nah, apa yang menyebabkan hari Sabat itu tidak lagi menjadi hari kenikmatan kita? Seringkali memang tadi kita menjadikannya itu sebagai rutinitas aja, dan hanya tempat untuk berkumpul-kumpul saja, waktu untuk berkumpul-kumpul dengan anggota jemaat, dan banyak juga justru menjadikan hari Sabat itu sebagai hari untuk bersantai-santai atau ya sekedarnya saja. Nah, ketika kita merasakan hari Sabat itu sebuah kebutuhan dan kita menyadari bahwa kita membutuhkan hari Sabat, maka disitulah kita akan merasakan bahwa hari Sabat ini akan betul-betul menjadi kenikmatan kita. Dalam dunia ini, seperti katakan tadi, banyak sekali kita memiliki kehidupan yang susah, banyak masalah, banyak tantangan hidup yang kita jalani, pekerjaan-pekerjaan yang berat yang kita jalani di dalam pekerjaan kita, dan kita tahu bahwa tubuh kita ini, kemampuan berpikir kita, daya kemampuan kerja daripada otak kita ini ada batasnya. Di situ kita butuh waktu untuk berhenti. Ibarat motor dalam perjalanan jauh, ya,
kadang-kadang dibutuhkan waktu misalnya untuk misalnya setelah 2 jam perjalanan berhenti dulu selama 15 menit atau setengah jam untuk mendinginkan mesin supaya motor itu bisa bekerja dengan baik. Kalau dia overheat, maka dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Nah, hari Sabat kita butuhkan karena kemampuan kita yang terbatas itu. Dengan kita berhenti pada saat hari Sabat, kita menerima berkat daripada Tuhan. Berkat apa yang dimaksud? Ya, berkat rohani, kuasa daripada Tuhan untuk menjalankan kehidupan kita selama 1 minggu ke belakang. Ya, karena apa? 1 minggu ke depannya lagi kita tidak akan pernah tahu kehidupan kita seperti apa yang kita hadapi, masalah apa yang akan menerpa kita, tantangan hidup apa yang akan menghadang kita tidak tahu. Dan itu semua membutuhkan kuasa daripada Tuhan. Pada hari Sabat kita fokus untuk menerima kuasa itu. Walaupun kita juga menerima kuasa tiap pagi dan sebagainya, tapi pada hari Sabat kita memperbarui semuanya, mengisi tubuh kita, pikiran kita dengan energi daripada Tuhan yang full untuk menjalani kehidupan di 1 minggu berikutnya. Nah, dengan cara demikian kita akan menjadikan hari Sabat itu sebagai sebuah kebutuhan. Disitulah kita akan menikmati perhentian itu, kita akan menikmati berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak ambil itu, maka kemungkinan besar kita akan menjalani 1 minggu ke depan dengan kekuatan yang tidak full daripada Tuhan. Dengan demikian hidup kita akan semakin berat. Nah, jadi dari situlah mungkin cara kita supaya kita menjadikan hari Sabat itu sebuah kenikmatan, karena itu juga adalah sebuah kebutuhan kita. Kalau kita haus, kita butuh air. Kalau kita lapar, kita butuh makan. Ya, kita butuh Sabat seperti kita butuh air dan juga butuh makanan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita lebih baik di 1 minggu belakangnya, yaitu kuasa daripada Tuhan, berkat Roh Kudus, berkat penyertaan Tuhan. Itulah yang kita dapatkan pada hari Sabat itu dan kita gunakan untuk menjalani kehidupan kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Pendeta Adrian mungkin boleh sedikit menanggapi hal yang sama ini. Terima kasih. Kenapa seringkali mungkin hari Sabat itu membuat kita bosan? Karena pada hari Sabat yang kita bawa adalah pikiran-pikiran waktu selama kita dari hari pertama sampai hari ke-6 itu, ya hari Minggu sampai Jumat, pikiran-pikiran itu yang kita bawa kepada hari Sabat, sehingga membuat nggak enak hari Sabat ini, terlalu kaku, kekang, capek, dan sebagainya. Saya kasih contoh. Tidak bisa dipungkiri, kalau kita contoh dari hari pertama sampai hari yang ke-6, kita contoh aja lah, kita bawa kendaraan di rumah, putarnya lagunya lagu dangdut terus. Coba aja, lagu dunia. Pada saat hari Sabat, waktu kita nyanyi lagu Sion, yang dipikirkan yang lagu dangdut tapi lagu dunia. Kenapa? Karena sudah terbiasa selama 6 hari. Kayaknya nanti kalau hari Sabat ini, kayaknya nggak enak, lebih enak yang hari lain. Kenapa? Karena memang setiap hari kita nggak dekat sama Tuhan, jadi ya hari Sabat juga pun jadinya bosan. Makanya kan Alkitab bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang apa? Yang di atas. Kalau kita baca tulisan Roh Nubuat dikatakan ya, hamba Tuhan Nyonya White pernah menasihatkan bahwa pada hari Sabat perlu juga kadang-kadang bersama dengan keluarga, dengan anak-anak pergi mungkin ke alam, ya, duduk di pinggir pantai atau di alam yang santai terus, yang agak sepi ya, jangan terlalu juga banyak orang, nanti kita akan terganggu. Lalu disitulah kita belajar, diajarkan kepada anak-anak, pada suami istri tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, ya diajarkan, oh lihat nih Tuhan ciptakan ini ya, ini wah luar biasa. Sehingga perlu juga kadang-kadang tetapi perlu juga kita untuk menikmati alam, tapi jangan juga kadang-kadang kita pergi ke alam pada hari Sabat akhirnya ya jadinya malah ya asal-asalan, kadang-kadang jadinya ya seperti hari biasa, ya hari Sabat jadi lari-lari apa gitu ya, jangan seperti itu. Dan kita harus tanamkan dalam pikiran kita adalah pada hari Sabat adalah hari berkat, Tuhan yang mau kasih kita berkat, dan berkat Tuhan itu begitu banyak. Hari pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan kasih berkat, tapi ingat kita juga mencari berkat, yaitu bekerja, itu kan mencari berkat, mencari nafkah. Tapi pada hari Sabat kita nggak cari nafkah, kita nggak cari apa, cari berkat, karena Tuhan yang kasih. Dan berkat itu banyak sekali, berkat rohani, bahkan materi pun kadang-kala mungkin bisa saja Tuhan kasih pada hari Sabat. Dan materi ini bukan selalu uang ya. Jadi contoh kadang-kadang mungkin di gereja, kadang-kadang ada saudara-saudara kita akan datang, ini Mas, ini ya, ini Mbak, ini ada makanan, ini ya, ini untuk ini dinikmati, ada kue kemarin kami buat. Kan itu kan juga berkat seperti itu ya.
Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan pada hari Sabat. Nah, saya pernah dulu ada anggota jemaat, ya, dia katakan, Pak Pendeta, kalau saya tutup toko pada hari Sabat itu, wah itu saya rugi. Kenapa? Karena pada hari Sabat itu justru banyak sekali ini apa namanya yang mau datang belanja atau yang mau beli. Ya. Kan hari Sabat itu hari berkat. Saya bilang benar. Tapi ingat, bukan berarti kita karena hari berkat lalu kita mulai melanggar akan hukum hari Sabat. Makanya kan Tuhan bilang ujilah aku, ya. Bagaimana kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi, bagaimana supaya kita tidak bosan pada hari Sabat? Maka dari hari Minggu sampai hari Jumat, kita harus dulu selalu dekat sama Tuhan. Maka pada hari Sabat kita akan merasakan benar-benar berkat yang begitu luar biasa. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Adrian. Berikutnya kita akan ke Pendeta Pardosi. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa sahabat konsep, Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di Facebook. Ada, mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Ada Porayo, Sean Freddy, Bapak Letus Tarung Anggraha, dan Ibu atau Saudari Helen Palulungan, dan juga sahabat kita ada Alex Sumberi dari Papua yang boleh bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Pendeta Pardosi boleh menanggapi pertanyaan yang sebelumnya tadi, mungkin ditambah satu ini Pendeta dari Facebook. Pertanyaannya adalah dari Porayo Shun Freddy. Apakah di sorga dan di Yerusalem baru nanti Sabat masih dibutuhkan atau diperlukan? Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih dan salam jumpa. Saya senang menyapa sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan lewat live di Facebook ini ya, dan juga nanti yang menyaksikannya di YouTube dari CoinServe ya. Saudara boleh bagikan linknya dan juga boleh dorong sahabat-sahabat keluarga, teman untuk juga boleh bantu dalam subscribe ya. Apakah ketika kita, ya khususnya seorang pedagang ya, kalau pekerja kantoran mungkin kalau sudah libur hari Sabat ya mereka tidak ada kerugian sama sekali. Kalau yang mencari pekerjaan mungkin menjadi terhambat karena tidak bisa bekerja atau tidak dapat diterima di perusahaan itu karena perusahaan itu masih bekerja di hari Sabat. Nah, itu mungkin dianggap sebagai sebuah kerugian yang harusnya sudah bisa bekerja tapi justru tidak bisa bekerja ya. Baik. Di sekolah Sabat kita ini tidak mempersoalkan itu sebenarnya. Jadi supaya jangan kita pergi daripada inti persoalan daripada pelajaran ini. Pelajaran ini intinya adalah bahwa Yesuslah yang memberikan kepada kita perhentian itu. Dan perhentian itu ada beberapa macam, bukan hanya di hari Sabat. Ya, perhentian yang pertama memang hari Sabat. Lalu ada perhentian kedua, itulah tanah negeri Kanaan perjanjian yang diberikan kepada Israel, namun mereka tidak berhasil masuk ke dalam perjanjian itu. Lalu perhentian di dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dengan diterimanya Yesus di samping kanan Bapa, maka itu juga Yesus menawarkan perhentian kepada manusia. Dan yang terakhir adalah nanti perhentian selama-lamanya di mana? Di dalam kerajaan sorga. Jadi itu yang harus difokuskan, ya, karena pelajaran kita ini tidak sedang membahas tentang Sabat itu boleh ngapain, nggak boleh ngapain, dan lain sebagainya. Nanti akhirnya kita agak menyimpang daripada diskusi sekolah Sabat ini. Tapi karena sudah ditanyakan, maka kita akan jawab. Masalah rugi dan tidak itu masalah hati pikiran. Ya, saya kasih contoh lah. Saya kasih contoh. Kalau kita makan satu jenis makanan di restoran yang harganya 5 juta, itu rugi atau enggak? Kira-kira ada yang mau jawab enggak? Ya, secara akal sehat itu rugi, saudara. Emang mau makan apa rupanya 5 juta? Ya, kalaupun mau masih makan daging, ya dagingnya kan sama aja. Oh, yang ini pendeta dagingnya dari Jepang, lembut, dan sebagainya. Ya, ujungnya ya sama aja daging kan gitu ya. Tetapi kalau di sini mindsetnya adalah, saya mau menikmati daging yang lembut, yang dari Jepang, diternakkan dengan berbeda caranya, sehingga dagingnya itu memang luar biasa nikmatnya, nggak ada yang rugi di situ, betul ya? Nggak ada yang rugi. Karena itu di sini, saudara. Di sini. Saya kasih contoh yang lain lagi. Ada orang sampai membeli jam harga ratusan juta.
Atau beli sepatu harga puluhan juta. Normalnya itu rugi atau enggak? Ya normalnya rugi. Karena ada juga sepatu yang cuma 1 juta tapi bisa awet. Tapi ada yang sepatu puluhan juta, ya mungkin awetnya mungkin hanya beda 2-3 tahun. Tapi kalau saudara bayangkan beli satu sepatu harga 1 juta, dibandingkan dengan sepatu yang 40 juta kan berarti dapat 40 pasang. 40 pasang kalau satu pasang sepatu itu kuat 3 tahun, 40 pasang kan 120 tahun. Artinya apa? Orang yang beli sepatu 40 pasang itu meninggal dunia sepatunya belum habis-habis dipakai. Daripada saya beli sepatu harga 40 juta umpamanya. Artinya apa yang saya katakan? Itu di sini, saudara. Di sini. Bagi orang yang punya uang, beli sepatu 40 juta itu bukan sebuah kerugian. Bukan. Karena di situ ada prestisnya. Betul ya? Lalu dia akan pakai itu sepatu. Lalu orang yang tahu merek, dia akan apa? Wih, sepatumu keren. Naiklah itu apanya? Harga dirinya kan. Naiklah kelasnya. Kelas sosialnya naik. Demikian juga dengan hari Sabat. Itu di sini mulainya. Kalau saudara anggap bahwa hari Sabat itu merugikan karena uangnya nggak dapat, betul ya? Tapi bagi orang yang bekerja, karena dia libur hari Sabat itu keuntungan besar. Kenapa? Sabat libur, Minggu libur, jadi 2 hari apanya? Liburnya. Ini masalah di sini. Ya tapi kalau kita sudah ada keterbatasan keuangan, itu kan pasti kerugian pendeta. Oh iya betul. Secara logika manusia berpikir itu pasti rugi. Tadi ada ilustrasinya. Harusnya hari Sabtu banyak yang beli, jadi nggak ada yang beli. Dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara tahu bahwa ini adalah hari yang Tuhan berikan untuk saya berhenti dari semua aktivitas duniawi saya, lalu saya mau datang dekat sama Tuhan untuk menerima berkat rohani, saya mau tanya, itu rugi apa untung? Nah itu di sini kembalinya. Jadi itu Bapak Moderator Pendeta Muda Riki, semua itu diatur di sini. Ya. Seorang suami belikan istrinya sepatu atau tas harga 20 juta, itu rugi atau untung? Rugi. Tapi menjadi untung, kenapa? Istrinya semakin sayang sama suaminya kan. Ya enggak? Istrinya bahagia, istrinya akan melayani suaminya dengan baik. Masaknya pun akan lebih baik karena baru dibeliin sepatu harga 50 juta atau tas 50 juta. Jadi nggak ada yang rugi di situ kalau ininya diatur. Tapi kalau suami yang super pelit, punya duit banyak tapi nggak mau beliin istrinya sepatu karena itu dianggap rugi, nah ini persoalan nggak akan selesai-selesai. Ya, oke, baik. Apakah nanti di sorga dan dunia yang baru hari Sabat itu ada? Ada. Saudara baca Yesaya 66, langit bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, semua orang-orang akan datang apa? Berbakti menyembah Tuhan. Ada hari Sabat, ada. Ya, jadi hari Sabat itu kan hari Sabat itu dimulai dari kekekalan di Taman Eden. Hari Sabat itu tidak dimulai waktu ada dosa. Itu perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang muncul setelah dosa itu tidak akan muncul lagi. Betul ya? Betul ya? Tidak akan muncul lagi. Tetapi yang sudah ada sebelum dosa itu akan tetap ada. Saya mau tanya, pernikahan ada? Ada tetap, tapi tidak ada lagi yang menikah. Kan begitu. Tapi pernikahan itu tetap ada. Bukan dibubarkan oleh Tuhan. Di sorga nggak ada lagi pasangan suami istri. Ada pasangan suami istri. Tetapi tidak ada lagi apa? Pernikahan artinya keluarga-keluarga baru yang dibentuk oleh siapa? Oleh Tuhan sorga. Jadi hari Sabat itu tetap ada berdasarkan Yesaya 66 ya. Kalau saya tidak salah itu sekitar ayat 20 sampai 23 ya. Disitulah ada bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Sekarang ini ada pertanyaan berikutnya. Nanti Pendeta Abigail boleh menanggapi lebih dulu. Itu pada pelajaran hari Senin ada disebutkan ironi ya. Kebanyakan dari mereka ya sudah melihat banyak mukjizat. Tapi pada peristiwa 12 pengintai itu justru 10 ya yang tidak percaya. Ironinya karena mereka percaya bukan nggak pernah lihat mukjizat. Selama ini sudah banyak mukjizat yang mereka lihat. Harusnya kan kalau sudah banyak mukjizat, sudah banyak pengalaman iman, orang itu jadi kuat dan percaya gitu. Ini malah tidak gitu. Kira-kira bagaimana kita melihat ini dan bagaimana supaya ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih
untuk pertanyaannya. Yang menarik di pelajaran hari Senin diberikan judul karena ketidakpercayaan. Jadi seperti tadi saya sempat singgung bahwa perhentian yang dimaksud bukan hanya bicara Sabat, tetapi juga tanah perjanjian yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ketika Tuhan menjanjikan kepada mereka tanah perjanjian, tanah perhentian, ternyata mereka tidak sepenuhnya percaya. Nah, inilah yang tadi diberikan pertanyaan ya, bahwa ketika mereka melihat mujizat Tuhan, mereka percaya. Tetapi ternyata iman mereka itu adalah karena melihat, atau ya mereka itu percaya karena melihat. Sedangkan kalau kita mengimani Tuhan, kita tidak bisa mengimani Tuhan karena melihat. Saya tertarik apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 20 ayat 29 ya, berbahagialah mereka yang percaya walaupun mereka tidak melihat. Nah, jadi ketika kita mengikut Tuhan ya, ketika kita mau tiba di perhentian yang dimaksud oleh Tuhan ya, termasuk ketika peristiwa bangsa Israel dan juga mungkin ketika kita nanti masuk ke perhentian yaitu kerajaan surga, dalam menjalani iman kita nggak boleh beriman karena kita melihat saja. Atau kita kata kalau Tuhan berikan saya mujizat baru saya percaya. Tapi ketika mujizat itu tidak ada ya percaya saya juga hilang gitu. Nah ini indah ya. Jadi artinya tanggapan saya mungkin bagi kita sekarang kita tidak bisa mendasari iman kita karena kita melihat sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah, ketika bangsa ini melihat ternyata di tempat yang mereka lihat itu banyak hal-hal yang menakutkan bagi mereka, mereka kehilangan kepercayaan. Dan yang lebih menarik adalah bahwa dalam pelajaran hari Senin ternyata ketidakpercayaan itu pun menular. Ya. Makanya dikatakan dalam Ibrani pasal yang ketiga bahwa baiklah kita saling menasihati, saling mendorong, menjaga supaya jangan ada yang menjauhkan diri, karena seperti tadi 10 orang yang bilang bahwa tanah itu sulit untuk dimasuki ternyata menular juga kepada orang-orang yang lain, kepada bangsa Israel. Jadi ketidakpercayaan kita kepada Tuhan ternyata itu pun dapat menular bagi orang lain. Makanya kita harus selalu berpikir positif. Ya, mungkin itu kira-kira pesan yang bisa dimaksudkan dalam pelajaran hari Senin ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Abi. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya untuk kita boleh diskusikan bersama. Nah, pertanyaan ini nanti boleh ditanggapi lebih dahulu Pendeta Jimmy, mungkin nanti ke Pendeta Ari setelah itu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Paulus tidak menggunakan kata Sabat dalam tulisannya, gantinya menggunakan hari ketujuh, bahkan dalam surat-suratnya yang lain? Apakah ada maksud tersendiri dari Paulus? Nah, menarik ya. Mungkin boleh ditanggapi Pendeta, silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Kenapa Paulus menggunakan kata hari ketujuh, begitu tadi ya, Pendeta ya, bukan hari Sabat. Nah, ini mungkin model daripada gaya tulisan rasul tersebut ya, yang kita tidak bisa samakan dengan Matius dan penulis-penulis perjanjian baru lainnya yang jelas-jelas mengatakan hari Sabat, ya, hari persiapan, hari Sabat, hari persiapan, ya, seperti itu banyak kita lihat di buku Injil ya. Tapi kalau di kitab Ibrani 4 ayat 9 memang masih tersedia hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah katanya ya. Namun kalau kita melihat secara hari, tentu ini tidak menjadi masalah. Ya, ketika hari ketujuh dihitung dari hari pertama, maka itu akan dapatlah dia hari itu hari Sabat atau hari Sabtu. Ya.
Dan juga bahkan sudah dijelaskan di Keluaran 20 ayat 8, itu pelajaran hari Minggu juga ya, ada di situ ya. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ke-7 katanya. Ya, hari ke-7 adalah hari Sabat. Jadi kalau kita mau tahu lebih jelas lagi disampaikan di Keluaran 20. Jadi tidak bisa kita definisikan hari ke-7 yang dibuat Rasul Paulus itu sebagai hari lain lagi. Ya, sama saja dengan apa yang sudah ada di kitab Keluaran dan juga kitab Injil lainnya. Itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Pendeta Depari mungkin ada tanggapan terkait hal itu? Silahkan Pendeta. Terima kasih Pendeta Ricky menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Jimmy tadi. Kenapa secara spesifik Rasul Paulus tidak mengucapkan kata Sabat di situ, khususnya kalau kita baca kalimat ini memang terdapat di Ibrani 4, karena kalau kita lihat bahasa yang dipakai Rasul Paulus pun ini bukan bahasa sendiri, karena dia sedang mengutip beberapa kitab di situ. Ya, pada saat dia bicara tentang hari atau peristirahatan yang disediakan Tuhan, dia kutip kitab Mazmur atau kata-kata Raja Daud mengenai tempat peristirahatan, lalu dia kutip peristirahatan Tuhan mengenai waktu peristirahatan. Jadi karena dia langsung quote, kalau dalam hari ke-7 itu dia langsung quote di Kejadian 2 ayat 2, sehingga itu alasannya kenapa dia nggak pakai kata Sabat, karena di Kejadian 2 ayat 2 pun dipakai hari ke-7. Jadi saya pikir itu alasannya. Dan tentunya ini sama sekali tidak ada hubungannya bahwa hari Sabat itu bukan hari ke-7 dan lain sebagainya. Kalau ke sana argumentasinya ya konyol, karena sudah pasti hari ke-7 itu hari Sabat, dan kebetulan Rasul Paulus tidak quote kata Sabat karena dia kutip Kejadian 2 ayat 2, yaitu hari peristirahatan setelah Yesus menciptakan langit dan bumi. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Pendeta. Kita saat ini ke Pendeta Pardosi. Mungkin boleh sekalian closing statement Pak Pendeta, karena waktunya sudah habis ya sebenarnya. Jadi boleh tanggapi pertanyaan yang tadi sekalian, mungkin Pendeta tentang ironi itu, lihat banyak mukjizat kok malah nggak percaya. Lalu pertanyaan yang terakhir tadi tentang kata Sabat. Silakan Pak Pendeta. Baik, iman yang benar itu, kalau saudara baca buku Roma ya, pasal 10 ya, iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Jadi Alkitab tidak pernah katakan iman itu timbul dari melihat mujizat. Mujizat itu dapat menambah keyakinan kita akan kasih dan kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi iman itu justru muncul dari mendengar firman Tuhan. Nah, ketika kita bertumbuh iman kita karena mujizat, ada mujizat bertambah iman, gak ada mujizat berkurang iman, ya jadi masalah nanti. Apakah Tuhan ini akan terus-terusan mengikuti keinginan kita untuk membuat mujizat bagi kepentingan kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Gak mungkin. Tuhan itu membuat mujizat sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kalau Tuhan kehendaki itu terjadi, kalau Tuhan kehendaki itu tidak akan terjadi. Nah, ketika terjadi, lalu kita bilanglah, wow, luar biasa. Ketika itu tidak terjadi, lalu iman kita menjadi apa? Lemah. Tidak boleh begitu. Nah, itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka melihat keajaiban-keajaiban, tanda-tanda di alam yang luar biasa, iman mereka bertumbuh. Tapi sedikit lagi muncul kesusahan, langsung lemas lagi iman mereka. Langsung luntur lagi iman mereka. Nah, ini karena iman yang dibangun oleh karena mujizat-mujizat. Ingat saja Roma pasal 10 ayat 17 ya. Bahwa iman itu timbul karena apa? Oleh pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita belajar, membaca, memahami, mendengar, dan mengerti akan firman Tuhan, maka iman itu akan apa? Pelan-pelan naik. Dan menjadi kuat seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Ya. Oke, baik.
Nah, kenapa Rasul Paulus itu kok sepertinya tidak menggunakan langsung kata sabat? Nah, Rasul Paulus itu kan sedang bicara tentang sebuah perhentian. Sebuah perhentian. Nah, kalau di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita itu diterangkan ada beberapa hal. Ya. Yang dalam bahasa aslinya itu, dalam bahasa Yunani adalah sabatismos. Ya, kata yang dia pakai adalah sabatismos. Dia tidak sedang menjelaskan harinya, tetapi apa yang terjadi di dalam hari itu dan sebuah perhentian. Nah, perhentian itu hari yang keberapa? Hari yang ke-7. Umat-umat Kristen di zaman Rasul-Rasul tidak ada punya persoalan dengan hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu sebagai hari ibadah. Nggak ada punya persoalan. Artinya untuk apa juga ditulis hari Sabat, hari ke-7, sementara mereka tidak punya persoalan dengan hari Sabat, hari ke-7. Kalau saudara baca seluruh buku Ibrani, termasuk juga pendahuluan pelajaran kita ini, persoalan mereka itu adalah banyaknya penganiayaan itu menyebabkan mereka lemah iman. Kan begitu ya? Banyaknya penganiayaan itu menyebabkan mereka lemah iman. Nah, itu sebabnya mereka didorong untuk apa? Pelajaran yang kelima ini. Kalau kita bertahan dalam iman, kita akan mendapatkan perhentian dari Yesus Kristus. Perhentian termasuk hari Sabat. Perhentian termasuk keselamatan dari Yesus Kristus. Makanya kita dikatakan, mari masuk ke dalam perhentianku. Ya. Itu undangan bukan undangan untuk masuk kepada hari Sabat, bukan. Tapi masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan siapkan. Di dalam keselamatan yang Tuhan siapkan itu, di situ ada perhentian juga secara fisik, yaitu apa? Hari Sabat. Ya. Jadi beberapa alasan itu ya bisa dijabarkan dengan panjang lebar, tetapi malam ini saya hanya sampaikan dua saja, bahwa memang yang dipakai adalah sabatismos, dan itu tidak merujuk kepada kata Sabat untuk hari, seperti ingatlah dan kuduskanlah hari apa? Hari Sabat. Ya. Sebab 6 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari ke-7 itu merefer kepada Sabat. Ya. Tetapi Paulus menggunakan kata yang lain karena memang ada arahan yang lebih besar daripada hanya berhenti kepada hari Sabat, hari ke-7, hari perhentian. Nah, closing statement saya pada malam hari ini, saudara-saudara, seperti tadi saya katakan tadi bahwa perhentian yang ditawarkan Yesus itu tidak dan bukan hanya hari Sabat. Di Taman Eden ya memang hanya hari Sabat perhentian itu. Tetapi setelah dosa, maka perhentian itu beberapa kali ditawarkan. Tadi saya katakan tanah perjanjian. Ya, tapi mereka tidak bisa bertahan di tanah perjanjian. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan memberikan tempat perhentiannya. Apa itu? Bait suci. Ya, itu adalah tempat perhentian yang Tuhan siapkan. Setelah itu Tuhan ganti tempat perhentian bait suci itu dengan perhentian di dalam Yesus Kristus, yaitu keselamatan. Dan nanti sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai kekekalan, maka Tuhan akan menyiapkan lagi perhentian yang selama-lamanya. Dan itu di dalamnya tetap ada hari Sabat. Menikmati hari Sabat di dalam kekekalan, itulah perhentian yang kekal itu. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Saat ini kita ke Pendeta Matias, apa masih bergabung? Karena tadi sepertinya ada gangguan koneksi. Kalau bisa, boleh silakan Pendeta closing statement-nya. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita menekankan di sana bahwa hanya di dalam Yesus ada perhentian kekal. Dan Yesus juga mengajak Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita mau dapat perhentian kekal, maka kita perlu datang kepada Yesus. Karena hanya dialah perhentian kekal, dan dia bukan hanya jalan menuju perhentian kekal, tapi dia adalah tujuan akhir perhentian kekal tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Matias. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang sudah boleh bergabung untuk belajar bersama, dan juga yang menyaksikan di kemudian di Facebook ataupun di YouTube. Kita akan menutup acara malam hari ini. Pendeta Edwin Pasaribu akan pimpin kita di dalam doa. Baik, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sudah belajar akan firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kami Tuhan boleh mengerti, memahami akan firman ini, agar kami boleh bertumbuh di dalam iman, mempersiapkan kami
untuk masuk ke dalam Yerusalem baru, yaitu perhentian yang kekal itu. Dan dengan demikian Tuhan, kami boleh beroleh sukacita bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Pardosi dan juga Pendeta Matias Sanii yang sudah menyampaikan akan firman ini. Biarlah Tuhan berkati mereka dalam pelayanan, agar lewat itu Tuhan mereka boleh bersukacita melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat daripada konsep yang sedang belajar, Tuhan juga akan berkati, biarlah berkat surga akan menjadi bagian daripada mereka. Kami serahkan akan hidup kami sepanjang sisa hari ini. Ampuni kami dari dosa kami ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Nebus kami. Amin. Demikianlah acara kita. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.